Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, di mana dengan sudah disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru di tahun 2023, tepatnya tanggal 3 Oktober 2023, beberapa hari yang lalu, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan hal tersebut, karena di dalamnya tertuang mengenai pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, siapa saja yang akan diangkat menjadi PNS lewat Undang-Undang ASN 2023? Di sini disampaikan bahwa penyapu jalan pun dan satpam masuk list. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagaimana informasi sebelumnya juga bahwa honorer bidang pendidikan, kesehatan, tenaga teknis administrasi, dan para penyuluh itu adalah 4 kategori honorer yang diprioritaskan oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dan hal ini sebelumnya juga telah tertuang dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang ASN 2023 ini, maka ini adalah suatu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer, karena kemungkinan Bapak Ibu honorer diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Berikut daftar tenaga honorer yang bisa diangkat PNS lewat Undang-Undang ASN 2023, mulai dari penyapu jalan hingga satpam. Kemudian, pengesahan Undang-Undang ASN 2023 menjadi kabar baik bagi tenaga honorer yang sudah lama menantikan momen menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Sebab tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS melalui Undang-Undang ASN 2023. Selain itu juga Undang-Undang ASN 2023 juga menghindarkan tenaga honorer dari PHK massal. Itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Karena di dalam Undang-Undang ASN 2023 mengenai honorer ada penyelamatan, yaitu tidak akan terjadi PHK massal. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, beberapa waktu yang lalu secara publik, dan bahkan ini adalah juga berupa instruksi dari Presiden Jokowi yang dilimpahkan kepada Menpan RB untuk disampaikan kepada publik bahwa tidak boleh ada PHK massal atau tidak boleh ada PHK terhadap honorer. Dengan terbitnya Undang-Undang ASN 2023, tenaga honorer kini memiliki jaminan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, mekanisme terkait dengan hal ini wajib kita ketahui. Mekanisme alih status dari tenaga honorer menjadi PNS itu tertuang dalam pasal 131A Undang-Undang ASN 2023. Jadi, ketentuan tersebut menyatakan bahwa tenaga honorer yang terus-menerus mengabdi wajib diangkat PNS secara langsung. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Itulah bunyi pasal 131 ayat 1. Kemudian pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini nantinya menggunakan sistem seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Artinya, verbal surat keputusan pengangkatan honorer dari awal diangkat menjadi honorer hingga nantinya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja di bidang fungsional, administratif, serta pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian akan diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Selain itu, tenaga honorer diangkat menjadi PNS dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Nantinya, pihak yang berhak mengangkat tenaga honorer menjadi PNS adalah pemerintah pusat. Dalam penjelasan tersebut, frase terus-menerus yang dimaksud adalah
seseorang yang bekerja dengan akumulasi waktu kerja minimal 3 tahun. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang menjelaskan secara rinci tenaga honorer yang bisa diangkat PNS sesuai bidangnya masing-masing. Nah, sebagaimana disampaikan sebelumnya Bapak Ibu, misalnya di bidang pendidikan, yang mana sajakah yang bisa diangkat menjadi PNS secara langsung dengan Undang-Undang ASN ini? Nah, tentunya bidang pendidikan itu banyak, bukan hanya guru Bapak Ibu. Nah, tentunya itulah yang perlu kita ketahui dan mari kita simak bersama. Berikut daftar tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi PNS lewat Undang-Undang ASN 2023. Pertama, bidang pendidikan yang meliputi tenaga dosen, kemudian guru TK, guru kelas, guru penjaskes, guru seni dan budaya, guru agama, guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru ilmu pengetahuan alam, guru ilmu pengetahuan sosial, guru kimia, guru fisika, guru biologi, guru PKN, guru bahasa daerah, guru teknologi informasi dan komputer, guru akuntansi, guru konstruksi bangunan, guru budidaya pertanian, guru bimbingan dan konseling, guru SLB, guru mata pelajaran produktif kejuruan, guru mata pelajaran adaptif normatif, kemudian guru bidang studi lainnya, tata usaha sekolah, penjaga sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya. Itulah uraian tenaga kependidikan atau tenaga pendidik yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan yang akan menjadi ASN PNS. Yang kedua, bidang kesehatan. Bidang kesehatan juga dirinci siapa saja yang bisa diangkat. Pertama, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, perawat anestesi, perawat gigi, teknis gigi, teknisi transfusi darah, psikologi klinis, fisikawan medis, dokter pendidik klinis, analis kesehatan, sanitarian, apoteker, asisten apoteker, penata laboratorium kesehatan, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis, radiografer, teknisi elektromedis, fisioterapis, refraksis, optician, terapis wicara, ortotis, prastitis, kemudian okupasi terapis, pengawas farmasi dan makanan, administrator kesehatan, nutrisionis, serta tenaga kesehatan lainnya. Itu adalah uraian para honorer bidang kesehatan yang akan diangkat menjadi PNS. Yang ketiga, bidang administrasi dan teknis lainnya. Pertama, penyusun laporan, penyusun program evaluasi dan laporan. Penata laporan keuangan, verifikator keuangan, pengadministrasi keuangan, pranata komputer, operator komputer, arsiparis, pengadministrasi umum, analis kebutuhan prasarana perkantoran, analis kebutuhan sarana perkantoran, teknisi bangunan, teknisi listrik, caraka, sopir, penjaga malam, penjaga sekolah, penyapu jalan, pramukantor, pramusaji, penata usaha sekolah, perencana, penilai pajak bumi dan bangunan, analis potensi pendapatan daerah, analis kepegawaian, analis kebutuhan diklat, pemberi konsultasi pegawai psikolog, perancangan peraturan perundang-undangan, penyusun abstraksi hukum, pemberi konsultasi dan bantuan hukum, analis hukum atau analis perundang-undangan, pranata humas, desainer grafis, penyusun informasi dan publikasi, sandiman, operator transmisi sandi, penerjemah, analis jabatan, analis organisasi, penyusun sistem dan prosedur kerja, statistik, pustakawan, auditor keuangan, widya suara manajemen, penyelenggara pelatihan, penyusunan kurikulum diklat, peneliti sosial ekonomi pertanian, perekayasa teknik mesin, teknik pengairan, teknik jalan dan jembatan, teknik penyehatan lingkungan, teknik tata bangunan dan perumahan, penata ruang, pengawas tata pertamanan, pengendali organisme pengganggu tanaman, pengamat hama penyakit, pengawas benih tanaman, pemandu lapang perkebunan, penyelia mitra tani, medik veteriner, paramedik veteriner, inseminator, pengawas mutu pakan,
pengawas mutu hasil pertanian, pengawas bibit ternak, pembimbing terapan teknologi tepat guna pertanian, pengolahan hasil pertanian, pengendali hama dan penyakit ikan, pengawas benih ikan, tenaga enumerator perikanan, pengawas perikanan, analis potensi kelautan dan perikanan, pembimbing terapan teknologi, pengolahan hasil perikanan, pengawas ketenagakerjaan, perantara hubungan industrial, mediator, pengantar kerja, instruktur otomotif, penggerak swadaya masyarakat, pembimbing terapan teknologi tepat guna, penguji mutu barang, penera, penyelidik bumi, inspektur ketenagalistrikan, inspektur tambang, inspektur minyak dan gas, analis potensi pertambangan, pengendali dampak lingkungan, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tagana, jagawana, polisi kehutanan, petugas lapangan gerakan rehabilitasi hutan, pengendali ekosistem hutan, pengamat meteorologi geofisika, pengawas keselamatan pelayaran, pengendali frekuensi radio, penguji kendaraan bermotor, pengawas sistem transportasi darat, perhubungan dan transportasi nahkoda, kemudian anak buah kapal, kepala kamar mesin, pamong belajar, pengembang teknologi pendidikan, pamong budaya, analis potensi wisata, penyusun bahan promosi dan publikasi pariwisata, pemandu wisata, analis tata praja, bantuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, pengamanan dalam, analis kependudukan, serta tenaga teknis administrasi lainnya. 4. Bidang penyuluh yang meliputi penyuluh pertanian, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian, tenaga harian lepas tenaga bantu pengendali organisme pengganggu tanaman pengamat hama penyakit, kemudian penyuluh perkebunan, tenaga kontrak pendamping perkebunan, penyuluh perikanan bantu, penyuluh perindak, penyuluh koperasi dan UKM, penyuluh lapangan keluarga berencana, penyuluh kehutanan, penyuluh sosial, penyuluh agama, penyuluh kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan para honorer di 4 bidang yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang teknis administrasi, dan penyuluh, itulah rincian masing-masing per bidang. Demikian informasinya. Semoga semua apa yang telah disampaikan, rincian honorer yang akan diprioritaskan diangkat menjadi PNS lewat Undang-Undang ASN 2023 bisa tercapai sebagaimana harapan. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.